Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Yohana Gabriela. Malam ini jenazah putra Ridwan Kamil Emeril Khan Mumtaz tiba di Gedung Pakuan Bandung dan kita langsung saja bergabung dengan reporter TV One Ihsan Zahri untuk mengabarkan situasi terkini untuk Anda. Selamat malam Ihsan, silakan laporan Anda saat ini di sana. Dan juga pemirsa, sekitar 2 menit yang lalu jenazah almarhum Emeril Khan Mumtaz atau Eril ini sudah tiba di Gedung Pakuan yang merupakan tempat persemayaman bagi almarhum Eril. Tadi mobil jenazah yang membawa Eril ini di dalamnya didampingi begitu oleh sang ayah Ridwan Kamil dan juga sang paman. Setibanya di Gedung Pakuan ini tadi peti jenazah yang membawa almarhum Eril ini diangkat begitu oleh pihak kepolisian dan juga TNI yang memang sudah bersiap begitu sebelum jenazah datang ataupun tiba di Gedung Pakuan. Selain itu tadi juga kedatangan Eril ini tentunya disambut oleh keluarga, kerabat dan juga sejumlah pejabat ikut hadir menyambut kedatangan Eril. Bahkan ada juga masyarakat umum yang memang sudah sedari sore tadi setia menunggu begitu, walaupun saat ini sedang turun hujan di Gedung Pakuan tidak menyurutkan keinginan mereka untuk bisa menyaksikan langsung kedatangan almarhum Emeril Khan Mumtaz. Setelah ini rencananya jenazah almarhum ini akan disolatkan oleh segenap keluarga, kerabat yang hadir di sini, dan sholat jenazah tersebut akan langsung dipimpin ataupun diimami oleh ayahanda Ridwan Kamil. Kemudian sekitar pukul 11 nanti, 11 malam ini, barulah masyarakat yang ingin juga menyolatkan almarhum Eril ini diperkenankan untuk melakukan sholat. Namun tentu saja sholat tersebut akan dilakukan secara bergiliran, mengingat lokasi Gedung Pakuan ini tentu tidak bisa menampung jika masyarakat yang datang dalam jumlah yang besar. Jadi nanti akan diatur begitu oleh pihak keamanan yang memang sudah bersiap di Gedung Pakuan ini. Melihat antusiasme ataupun animo masyarakat untuk bisa menunjukkan rasa duka citanya, memberikan doanya untuk almarhum Eril ini sangat tinggi. Dari hari ke hari jumlah masyarakat yang datang ke Gedung Pakuan ini terus bertambah. Untuk hari ini kami melihat hingga terjadi antrian begitu sore tadi, sampai-sampai pihak keamanan ini harus memberlakukan sistem buka tutup begitu untuk mencegah terjadi penumpukan di dalam ruang ekspresi, di mana ruangan tersebut adalah tempat bagi masyarakat yang datang ke Gedung Pakuan untuk menyampaikan doanya ataupun harapannya, rasa duka citanya kepada Eril ini dituangkan dalam secari kertas yang kemudian kertas tersebut ditempelkan ke dinding yang sudah disediakan. Semakin banyak kertas-kertas tersebut, kami melihat tadi sisi-sisi ataupun tembok dari ruangan tersebut hampir tertutup oleh kertas-kertas yang berisikan doa-doa dari masyarakat. Bukan hanya dari sejumlah wilayah di Jawa Barat saja, tapi cukup banyak masyarakat yang datang dari luar wilayah Jawa Barat seperti dari Sumatera Utara, kemudian dari Nusa Tenggara Barat, ada juga yang dari Pontianak, Samarinda, Palembang, dan juga Bandar Lampung. Sosok Eril ini memang adalah sosok yang dikenal sangat ramah dan juga inspiratif, di mana memang Eril ini sering begitu ikut dalam kegiatan-kegiatan sosial yang tentunya kegiatan tersebut sangat memberikan dampak yang positif kepada masyarakat. Banyak masyarakat, terutama masyarakat Jawa Barat ini sangat menyukai ataupun senang kepada almarhum Emeril Khan Mumtaz ini. Dan rencananya besok hari Senin tanggal 13 Juni 2022 pukul 9 pagi sang ayah dan ibunda beserta keluarga dan juga kerabat akan mengantarkan Eril ke pemakaman
yang sudah disiapkan, yakni di Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Berbicara tentang proses pemakaman ini tentu ada hal yang menjadi perhatian di mana pihak keluarga ini meminta masyarakat untuk memaklumi proses pemakaman nanti. Melihat tingginya antusias dan animo masyarakat yang ingin hadir ke lokasi tersebut tentunya menjadi perhatian, mengingat lokasi pemakaman ini tidak juga cukup menampung jika warga datang dalam jumlah yang besar. Untuk itu, proses pemakaman ini akan hanya dihadiri oleh keluarga, kerabat, dan juga sahabat-sahabat dari almarhum Eril ini saja. Dan untuk masyarakat umum ini diperkenankan atau diizinkan untuk melakukan ziarah kubur setelah proses pemakaman selesai. Ziarah kubur juga bisa dilakukan bukan hanya di hari Senin, namun juga di hari Selasa hingga hari Minggu, yang bisa dilakukan mulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Saat ini kami memantau masih banyak masyarakat yang bertahan begitu di tengah hujan yang sedang terjadi di wilayah Bandung ini. Mereka tetap ingin melihat jenazah almarhum Eril ini di layar-layar yang sudah disediakan di luar gedung utama. Selain itu, karangan bunga ini juga terus berdatangan dan membanjiri bukan hanya bagian dalam ataupun halaman dari gedung Pakuan ini, tapi juga di bagian luar gedung. Karangan bunga tersebut datang dari berbagai kalangan, mulai dari pejabat, instansi, dan juga masyarakat umum. Kami melihat karangan bunga ini datang dari sejumlah pejabat seperti dari Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadlizon, kemudian ada juga Ketua MPR Bambang Susatyo, lalu ada juga dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia, lalu ada juga dari Suharso Monoarfa, Menteri PPN Kepala Bappenas Republik Indonesia ini juga menghiasi begitu sekitaran halaman gedung Pakuan yang merupakan tempat persemayaman bagi almarhum Emeril Khan Mumtaz. Saat ini sepertinya proses menyolatkan jenazah ini sedang dipersiapkan begitu, dan doa-doa pengajian ini juga masih terus dilakukan sejak awal-awal kehilangan atau hilangnya Eril di Sungai Are, Swiss. Beberapa waktu lalu ini pengajian sudah dilakukan secara rutin, secara terus-menerus setiap hari di gedung Pakuan hingga hari ini. Terakhir kali kami melihat pengajian ini dilakukan pada sore hari, dan nanti juga akan dilakukan terus hingga Eril dimakamkan. Tentunya memang untuk pengajian ini hanya diikuti oleh orang-orang tertentu saja, orang-orang yang sudah memang dikonfirmasi diizinkan untuk mengikuti pengajian, dan itu datang ataupun diikuti bukan hanya dari keluarga dan juga kerabat, namun juga dari kelompok masyarakat. Kami melihat ada juga dari pelajar, mahasiswa, dan juga masyarakat umum. Seperti inilah, Yohana dan juga pemirsa, situasi terkini di gedung Pakuan, tempat persemayaman almarhum Emeril Khan Mumtaz. Masih sangat banyak masyarakat, kerabat, keluarga ini berkumpul di sini untuk sama-sama mendoakan almarhum Eril supaya bisa mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Kembali ke Anda, Yohana. Baik, Ihsan Zahri, melihat bahwa antusias masyarakat untuk turut mendoakan Eril ini sangat banyak begitu. Lalu apa sebetulnya yang sudah dilakukan dari petugas di sana untuk bisa mengantisipasi lonjakan ataupun agar membuat suasana di sana ini tetap berjalan dengan lancar dan juga hikmat, Ihsan? Iya,
Yohana dan juga pemirsa, memang sebenarnya untuk saat ini di Gedung Pakuan ini hanya boleh dihadiri oleh keluarga inti, kemudian kerabat dekat, sahabat-sahabat dari keluarga Ridwan Kamil dan juga sahabat dari Emeril Khan Mumtaz. Namun memang tadi sempat ada beberapa masyarakat yang memang kekeh begitu untuk bertahan di Gedung Pakuan ini demi bisa menyaksikan langsung kedatangan jenazah almarhum Eril. Sebenarnya sejak pukul 6 sore tadi atau petang tadi, pihak keamanan sudah mensterilkan area dalam gedung Pakuan ini, di mana ini dilakukan memang supaya proses kedatangan almarhum Eril ini bisa lancar begitu, tidak terkendala karena banyaknya masyarakat yang hendak melihat langsung kedatangan almarhum. Selain itu, pengamanan ini juga bukan hanya di dalam area halaman Gedung Pakuan saja, pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, TNI dan juga Dinas Perhubungan ini juga dilakukan di luar gedung, di mana selain di dalam area halaman Gedung Pakuan, di luar atau di jalan raya sekitaran Gedung Pakuan ini juga banyak masyarakat yang menunggu rela hujan-hujanan begitu, menggunakan payung bertahan untuk bisa menyaksikan langsung kedatangan Eril, dan tentunya hal itu harus diantisipasi oleh pihak keamanan agar tidak terjadi kemacetan yang panjang akibat dari kedatangan almarhum Eril ini. Kembali ke Anda, Yohana. Apakah sejauh ini ada rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi atau penutupan jalan, mengingat bahwa ramainya di area sekitar Gedung Pakuan saat ini di sana? Baik Yohana dan juga pemirsa, menurut pemantauan kami memang sedikit terjadi kepadatan di sekitaran Gedung Pakuan, tapi itu tidak terlalu berarti begitu, artinya masih sangat bisa diatasi oleh pihak keamanan yang tergabung dalam yang terdiri dari kepolisian, TNI dan juga Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat ini. Dan saat ini untuk di area dalam sendiri masih banyak di depan persis di dekat gedung utama ini banyak orang yang berdiri untuk melihat secara langsung ke arah ke dalam, meskipun di sini banyak disediakan layar-layar di mana masyarakat bisa melihat peti jenazah almarhum Eril. Dan saat ini pemirsa, bisa Anda lihat di layar kaca Anda, sepertinya sholat jenazah untuk almarhum Eril ini akan segera dimulai, di mana sholat ini diikuti oleh tentunya keluarga, kemudian kerabat, lalu ada juga sejumlah pejabat. Tadi kami memantau seperti Wakil Gubernur Jawa Barat, kemudian Kapolda Jawa Barat, Pangdam Siliwangi, Kajati Jawa Barat, dan juga Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat juga ikut dalam proses sholat jenazah ini. Dan sholat ini diimami langsung oleh sang ayah Ridwan Kamil. Setelah ini, setelah keluarga melakukan sholat untuk Emeril Khan Mumtaz, nantinya pihak keluarga ini juga akan memberikan kesempatan ataupun mengizinkan bagi masyarakat yang hendak menyolatkan almarhum Eril ini di Gedung Pakuan. Hal ini memang harus dilakukan karena memang mengingat antusiasme animo masyarakat terhadap almarhum Eril ini sangat tinggi sekali. Seperti inilah saat ini suasana sholat jenazah untuk almarhum Emeril Khan Mumtaz. Seperti tadi ada orang
Seperti yang Anda lihat saat ini, sholat jenazah yang diikuti oleh segenap keluarga, kerabat, sahabat, yang dipimpin ataupun diimami oleh Ayahanda Ridwan Kamil ini berlangsung sangat khusyuk. Ini memang dilakukan tak lama setelah Eril tiba di Gedung Pakuan yang merupakan tempat persemayaman bagi almarhum. Sholat jenazah ini akan terus dilakukan, di mana memang keluarga memberikan kesempatan ataupun mengizinkan masyarakat ini untuk bisa menyolatkan jenazah almarhum Eril. Hal ini dilakukan karena memang antusiasme masyarakat ini sangat tinggi untuk bisa hadir langsung ke Gedung Pakuan untuk mendoakan dan ikut menyolatkan almarhum Eril. Dan tentu saja pada saat masyarakat ini diizinkan untuk menyolatkan almarhum Eril, ini akan dilakukan secara bergantian karena memang kapasitas dari Gedung Pakuan tentu tidak bisa menampung jumlah warga apabila datang dalam jumlah yang besar. Kesempatan bagi masyarakat untuk menyolatkan almarhum Eril ini akan dilakukan mulai dari pukul 11 malam nanti hingga pukul 8 pagi esok. Kemudian 1 jam setelahnya, yakni pukul 9 pagi Senin 13 Juni 2022, Ayahanda Ridwan Kamil, Ibunda Atalia beserta keluarga akan mengantarkan almarhum Emeril Khan Mumtaz ke pemakaman keluarga di Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Proses pemakaman ini nantinya hanya akan diikuti oleh pihak keluarga dan juga kerabat dekat saja, di mana ini dilakukan memang untuk menghindari terjadinya penumpukan pada saat proses pemakaman, karena memang antusiasme masyarakat yang juga ingin datang ke lokasi pemakaman ini juga sangat tinggi. Dikhawatirkan jika memang masyarakat ini datang dalam jumlah yang sangat banyak, tentu saja lokasi pemakaman ini tidak akan cukup untuk menampung. Meski demikian, masyarakat ini tetap akan bisa diberi kesempatan untuk berziarah kubur, di mana ziarah ini bisa dilakukan setelah proses pemakaman selesai. Dan bukan hanya pada hari Senin saja, berziarah kubur ini juga bisa dilakukan mulai dari hari Selasa hingga hari Minggu, yakni dari pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Sementara itu, suasana di luar Gedung Pakuan ini juga masih dipenuhi oleh sejumlah keluarga kerabat dan juga masyarakat umum yang ternyata memang bertahan begitu. Di tengah hujan yang sempat mengguyur sekitaran Gedung Pakuan, mereka tetap bertahan demi bisa menyaksikan langsung kedatangan dan juga proses menyolatkan jenazah yang saat ini sedang berlangsung. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, sholat jenazah yang diimami oleh sang ayah Ridwan Kamil dan diikuti oleh segenap keluarga dan juga kerabat ini berlangsung dengan sangat khusyuk. Disediakan juga layar begitu di luar gedung ataupun luar tempat disolatkannya almarhum Eril ini, di mana masyarakat bisa menyaksikan langsung proses menyolatkan jenazah almarhum Eril ini. Jika dilihat, bukan hanya di dalam area Gedung Pakuan ataupun halaman Gedung Pakuan ini, masyarakat yang rela menunggu
sempat diguyur hujan ini juga masih tampak di luar gerbang Gedung Pakuan. Hal ini memang sudah terjadi sejak pagi hari tadi, dan hari ini menurut pemantauan kami ini adalah yang paling banyak begitu. Tak henti-hentinya sejak pagi tadi hingga saat ini masyarakat terus berdatangan. Meskipun memang setiap harinya Gedung Pakuan ini selalu dipenuhi masyarakat ataupun warga yang terus berdatangan untuk menyampaikan harapannya atau menunjukkan rasa duka citanya, mendoakan almarhum Eril. Mereka datang ke Gedung Pakuan ini nanti akan langsung diarahkan ke ruangan yang disebut ruangan ekspresi, di mana di ruangan tersebut masyarakat tersebut bisa menuangkan doa-doanya, harapannya untuk almarhum Eril ini ke dalam secari kertas, yang kemudian kertas tersebut ditempelkan ke dinding ataupun tembok ruangan ekspresi. Setiap hari terus bertambah, semakin tertutup. Kami melihat hampir seluruh tembok ruangan tersebut sudah ditutupi oleh kertas-kertas yang berisikan doa-doa dari masyarakat yang bukan hanya dari sejumlah wilayah di Jawa Barat saja, namun juga dari berbagai wilayah di luar Provinsi Jawa Barat, seperti dari Nusa Tenggara Barat, kemudian Pontianak, Samarinda, Medan, Palembang, Bandar Lampung hingga Makassar. Semuanya datang untuk menunjukkan rasa duka cita, bela sungkawa mereka kepada almarhum Emeril Khan Mumtaz. Sejumlah kolega dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga saat ini terus berdatangan begitu. Tadi pejabat Provinsi Jawa Barat juga terlihat hadir pada saat penyambutan jenazah almarhum Emeril Khan Mumtaz. Kami melihat tadi ada Sekda Provinsi Jabar, kemudian ada juga Kejati Jawa Barat, Kapolda, Pangdam, dan juga tentunya Wakil Gubernur Jawa Barat. Kembali ke Anda, Yohana. Ya baik, Ihsan, melihat bahwa salat jenazah ini sepertinya sudah dilakukan. Lalu apa kegiatan berikutnya yang akan dilakukan di Gedung Pakuan? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kabar di Breaking News.